Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dan dijauhkan dari COVID-19. Sobat Cyber, beberapa waktu yang lalu, channel Ruang Cyber membahas bagaimana cara predator seks online gitu menyasar target anak-anak kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan secara konvensional, misalkan menemani anak ketika bermain gadget secara online, kemudian meletakkan komputer di ruang keluarga sehingga banyak mengawasi begitu. Tapi ada beberapa teknologi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak kita. Contohnya adalah aplikasi yang bisa melakukan monitoring terhadap aktivitas gadget yang digunakan oleh anak-anak kita. Nah, kemudian apa saja yang bisa kita monitor dari gadget anak kita akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sobat Cyber, di internet banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan monitoring atau melakukan penyadapan, istilah kasarnya. Ada aplikasi yang namanya Mobile Tracker Free, ada yang namanya MobiSaver, ada yang namanya celltracker.io, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kali ini kita akan mencoba salah satu aplikasi namanya Mobile Tracker Free, karena memang free gitu, walaupun ada beberapa fitur yang terbatasi, tapi ini benar-benar free untuk digunakan dan bisa kita gunakan untuk melakukan monitoring terhadap gadget yang digunakan anak kita. Tetapi aktivitas monitoring ini mirip-mirip dengan penyadapan. Oleh karena itu, konten kali ini secara disclaimer, jangan digunakan untuk melakukan monitoring atau penyadapan kepada orang lain, kepada pacar, kepada istri, kepada suami, kepada atasan, kepada bawahan. Jangan. Kenapa? Karena itu melanggar undang-undang yang ada di Indonesia, melanggar undang-undang telekomunikasi dan melanggar undang-undang ITE. Ancaman hukumannya nggak main-main, antara 10 tahun sampai 15 tahun penjara, denda sampai 800 juta. Oleh karena itu, jangan coba-coba menginstal aplikasi ini ke orang lain. Kalau sampai ketahuan, Anda bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, bagaimana caranya? Ayo, kita bareng-bareng coba. Sobat Cyber, cara menggunakan aplikasi ini sangat gampang sekali. Pertama, kita masuk ke websitenya, yaitu Mobile Tracker Free, Mobile Tracker free gitu .com, nanti ada di deskripsi gitu. Nah, begitu sudah masuk, silahkan melakukan registrasi free, sign up, daftar gitu. Nah, setelah melakukan daftar, kita punya akun, sebenarnya itu sudah siap digunakan untuk melakukan monitoring. Kemudian bagaimana cara melakukan monitoring di HP target? Caranya gampang. Yang penting kita punya akses secara fisik terhadap handphone target. Nah, handphonenya ini syaratnya adalah handphone yang memiliki operating system Android. Nah, caranya kita ambil gadgetnya, target yang mau kita pasang aplikasi penyadapan ini atau monitoring ini. Kemudian kalau ada pinnya, kita buka pinnya gitu. Kemudian kita buka website yang tadi, yaitu mobile-tracker-free.com gitu. Nah, di situ kemudian kita login. Setelah login, di situ ada menu download aplikasi. Nah, tinggal kita klik aja download. Begitu download selesai, kemudian tinggal kita jalankan APK-nya atau aplikasinya. Nah, setelah aplikasi itu jalan, nanti akan dipandu step by step gitu. Dari mulai diminta mematikan sistem keamanan, mengaktifkan install from external source, dan lain-lain. Setelah kita ikuti semuanya gitu, nah nanti instalasi akan finish. Begitu instalasi finish, kemudian aplikasi ini akan otomatis terhidden gitu. Kenapa terhidden? Karena memang aplikasi ini digunakan untuk melakukan monitoring atau penyadapan, sehingga ketika di hidden, target atau anak kita tidak akan bisa tahu bahwa di dalam handphonenya itu ternyata ada aplikasi penyadapan gitu. Kemudian apa saja yang bisa dimonitor dari aplikasi ini? Akan kita coba ya. Saya akan login ke websitenya.
kita masuk ke mobile-tracker-free.com. Nah, dari situ kita tinggal login. Kebetulan saya sudah membuat akun gitu. Nah, begitu login, handphone target yang tadi kita install aplikasi penyadap itu akan langsung terkoneksi dengan aplikasi dashboard monitoring ini gitu. Di sini akan kita bisa tahu nama device-nya apa, kemudian dia online apa tidak, baterainya tinggal berapa persen. Saya bisa tahu baterainya tinggal 21%. Kemudian location-nya kita juga bisa tahu. Lokasinya dia ada di mana. Jadi kemanapun device ini pergi, kemanapun anak kita pergi, kita bisa tahu dia lokasinya ada di mana secara real time gitu. Nah, kemudian di dashboard itu ada berbagai macam informasi, mulai dari SMS, MMS, call, location, picture, application, kalender, kontak, kemudian web yang di browsing, screenshot, instant messaging, dan lain-lain. Kita lihat satu-satu. Coba saya pinjam handphonenya. Nah, ini kebetulan handphone yang kita install aplikasi penyadap gitu. Kemudian call, kita juga bisa tahu call-nya. Sudah pernah call ke nomor berapa saja, call-nya itu incoming atau outgoing dari nomor berapa, kita bisa tahu berapa menit conversation-nya, kita juga bisa tahu semuanya. Kemudian setelah calls ada location. Nah, ini penting nih supaya kita bisa memonitor anak-anak kita sedang ada di mana gitu. Bahkan kita juga bisa melakukan live tracking location. Jadi anak kita jalan lagi kemana, kita juga bisa mendeteksi gitu. Kemudian di situ kita juga bisa ngambil picture galeri yang ada di handphone target gitu. Ini lihat nih, ini ada gambar di sini. Itu sama dengan gambar yang ada di monitoring kita gitu. Jadi gambar-gambar, kalau anak-anak kita suka mengirimkan gambar-gambar porno atau dia menerima gambar-gambar porno atau video-video porno, kita bisa ngecek dari aplikasi ini. Kemudian selain dari picture, kita juga bisa ngecek aplikasi-aplikasi apa saja yang diinstal di handphone anak kita gitu. Dari mulai aplikasi game, aplikasi chat, dan lain-lain kita bisa tahu. Kemudian kontak. Nah, ini penting juga nih, kita bisa ngecek kontak, semua kontak yang ada di handphone target atau di handphone anak kita gitu. Jadi semua isi kontaknya kita bisa tahu, nomor handphonenya kita bisa tahu, date-nya kapan dia dimasukkan kita bisa tahu, sehingga kita bisa tahu anak kita ini berkomunikasi dengan siapa saja. Kemudian kita juga bisa melihat histori web yang diakses gitu. Kan kadang-kadang anak kita suka buka-buka browser, suka buka-buka hal-hal lain gitu ya. Nah, itu kita bisa ngecek walaupun sudah dihapus historinya di handphone anak kita, tapi kita tetap bisa ngecek di dashboard monitoring ini. Kira-kira anak kita sudah mengakses ke web mana saja gitu. Kemudian screenshot. Kalau anak kita melakukan screenshot, kita bisa tahu juga dan screenshot itu apa gitu. Atau kita juga secara aktif bisa melakukan screenshot terhadap handphone yang dipegang anak kita. Kemudian instant messaging, ini yang menarik ini, instant messaging. Jadi aplikasi ini bisa melakukan penyadapan atau monitoring terhadap sebagian besar instant messaging atau aplikasi chat yang biasa digunakan oleh orang Indonesia. Mulai dari Facebook Messenger, kemudian WhatsApp gitu. Di WhatsApp-nya kita juga bisa tahu semuanya gitu. Coba kirim ke nomor ini coba WhatsApp. Kita akan cek ya apakah kita bisa memonitor gitu. Nggak usah ngomongin isinya apa gitu. Udah dikirim belum? Oke. Ini di handphonenya saya belum buka. Kemudian saya coba refresh di ininya, tulisannya selamat pagi. Iya betul. Iya betul. Ya benar, selamat pagi ya. Betul. Gitu. Nggak ada yang lebih itu radikal gitu ya gitu. Nah, tapi apapun kontennya isinya gitu, kita bisa tahu gitu. Walaupun di sini aplikasinya belum dibuka gitu, tapi kita di sini sudah bisa tahu duluan bahwa ada orang yang mengirimkan WA ke anak kita, isinya adalah selamat pagi. Nah, selain WhatsApp, kita ada Hangout, ada Skype, ada Telegram.
Nah, kata orang Telegram kan secure kan, Telegram nggak bisa disadap. Tapi dengan ini kita bisa tahu percakapan Telegram yang ada di handphone target atau anak kita. Coba kirim kata-kata yang kira-kira saya nggak ngerti lah gitu. Ini kita bisa, yang lama-lama kita bisa ngelihat juga isi dari Telegramnya. Udah? Coba saya refresh ya. Wah, bener-bener nggak kreatif. Isinya halo gitu. Isinya halo. Padahal di Telegram sini, di handphone targetnya belum kita buka, tapi kita sudah bisa tahu bahwa ada Telegram dengan konten halo gitu. Kebetulan dinamai di phonebooknya tes adap. Memang kita baru ngetes. Tapi ini terima Telegram atau WA dari mana saja gitu, pasti akan terdeteksi. Kemudian ada Gmail. Kita juga bisa melakukan deteksi terhadap Gmail. Setelah Gmail juga ada Twitter, Instagram kita juga bisa lihat. Jadi kalau misalnya ada yang DM anak kita gitu, ada yang DM kita bisa tahu nih kontennya gitu, isinya apa gitu. Setelah itu apa lagi nih? Ada remote control. Nah, remote control ini kita bisa melakukan take picture, kemudian kita bisa mengambil record audio gitu terhadap device dari anak kita. Contohnya gini ya. Saya coba take picture dari kamera. Kita bisa milih nih take picture-nya nih. Dari kamera mana nih? Kamera front gitu. Padahal ini kita matikan nih semuanya. Ini standby nih. Mati gitu. Ya kan? Kemudian akan kita coba misalkan dari front, tidak usah use flash, saya mau take picture. Action send successfully. Nah, kita coba view. Oke, kita seen the picture. Ya, ternyata ada foto saya di sini. Padahal ini keadaannya mati nih. Kebayang nggak? Jadi kalau handphone ini dibawa kemana-mana gitu, kondisinya mati. Jadi Anda harus hati-hati ya. Kalau misalnya ada handphone mati ditaruh di depan sobat cyber gitu, bisa jadi jangan-jangan di situ ada aplikasi yang digunakan untuk ambil picture atau ngambil gambar gitu. Ini bahaya nih, karena tidak ada notifikasi, tidak ada indikasi apa-apa, handphonenya ini nyala apa tidak, nggak ada indikasi apa-apa, tapi dia bisa take picture, dan ini bisa kita download ke komputer kita gitu, bisa kita download masuk ke hard disk kita. Selain ini kita juga bisa action ngambil SMS, dan kita bisa record audio. Nah, ini record audionya nih bahaya. Kenapa? Karena dalam kondisi mati kita bisa melakukan record audio gitu. Coba bawa ke luar studio, coba ini. Luar studio. Kemudian ini bener-bener ini ya, bener-bener di luar studio. Jadi kita nggak dengar apa-apa. Kita mau coba record gitu tanpa disadari, karena displaynya juga mati seperti clock begitu. Tetapi sebenarnya itu bisa kita kontrol untuk mengambil audio. Nih, sudah selesai. Kita coba download the audio recording. Apa kabar? Gimana kabarnya? Ini tadi ya rekamannya ya? Baik-baik saja. Nah, emang kurang kreatif Anda. Ada agenda apa besok? Nah, selamat. Ini apa namanya? Dia bisa mengambil dari mikrofon handphone ini untuk merekord suara-suara di sekitar handphone ini tanpa diketahui oleh si pemilik handphone atau tanpa diketahui oleh anak kita. Apakah sehat selalu? Ya, sudah cukup ya. Oke. Nah, kemudian selain itu kita juga, ini yang cukup bahaya nih. Kita bisa melakukan live viewing gitu. Jadi kita bisa mengontrol kamera yang ada di handphone ini gitu untuk merekod video gitu. Cuma ya kita cek ya. Kita mau ngecek front kamera lah, jangan rear lah, front kamera. Kemudian yang mau kita ambil adalah video. Kita pakai invisible mode
Nah, coba lihat ini. Tuh, bisa kedeteksi gitu. Padahal ininya mati nih, layarnya mati gitu. Tuh, layarnya mati. Tuh, layarnya mati. Ya kan? Dalam keadaan mati, layarnya mati gitu, tapi kita bisa tetap mengontrol videonya tanpa disadari oleh target gitu. Nah, ini kebayang kalau misalkan yang jadi target itu kita gitu. Kita lagi pergi kemana, meeting dengan siapa, tiba-tiba kameranya ini dikontrol dari jarak jauh dari menggunakan dashboard ini. Wah, kita bisa bahaya, kita bisa ketahuan, apalagi ketika kita melakukan kegiatan yang sebenarnya cukup rahasia gitu. Nah, itu beberapa feature yang dimiliki oleh aplikasi mobile tracker free ini gitu. Sebenarnya kalau kita bahas juga masih banyak secara detail, tetapi intinya adalah ternyata memang aplikasi ini sangat powerful kalau kita gunakan untuk melakukan monitoring anak kita, sehingga kita bisa mengetahui aktivitas apa yang dilakukan anak kita di gadgetnya. Sobat Cyber harus bijak menyikapi konten channel Ruang Cyber kali ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, kalau Sobat Cyber suka dengan konten ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Salam Cyber Indonesia.